Tapi buat secara umum ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ikhwatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan rasa syukur merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang mana Allah telah memberikan kehidupan ini jalan menuju kekekalan di hari kiamat kelak. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwatul hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali atau bisa bermuajahah di bulan Syawal ini di 1443 Hijriah ini. Kita akan membahas pada malam ini, yaitu judul bukunya adalah Al-Wa'dul Haq. Artinya kalau secara bahasa atau literasi artinya janji yang benar, tapi bisa diartikan perjalanan terakhir ya kehidupan manusia yang akan kita lalui nantinya. Jadi ibadah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan anak manusia ya dari sperma ataupun mani kita telah melewatinya, dan dalam kandungan ibu kita lalu kita mencapai fase yang pertama, fase bayi. Yang kedua adalah fase menjadi balita. Yang ketiga, anak-anak menjadi remaja. Yang berikutnya adalah dewasa, lalu kembali lagi ke asal, itu menjadi tanah kembali. Nanti kita akan sampai pada alam barzakh, pemisah barzakh artinya pemisah antara kehidupan nyata di dunia ini dengan kehidupan akhirat. Ya, jadi nanti ada siksa kubur dan nikmat kubur. Lalu itu sesi di dunia. Lalu sesi yang berikutnya adalah sesi hari kiamat, tiupan sangkakala oleh malaikat 1 dan 2. Yang kedua hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi kita salah mengatakan sebenarnya yang tepat adalah Yaumus Sa'ah ya. Hari kehancuran itu Yaumus Sa'ah. Lalu tiupan yang berikutnya yang kedua baru disebut dengan Yaumul Qiyamah, yaitu qiyam. Qiyam artinya apa sih? Qiyam itu berdiri. Ya, jadi qiyamul lail kan berdiri waktu malam, salat malam, maksudnya mengerjakan hal-hal yang diridhai Allah di malam hari seperti salat, membaca Quran, berdoa dan lain sebagainya. Jadi Yaumul Qiyamah nanti adanya setelah kematian, setelah kehancuran. Itu namanya Yaumul Qiyamah. Sedangkan hari akhir dari dunia ini disebut Yaumus Sa'ah. Nah, itu Yaumus Sa'ah dulu baru Yaumul Qiyamah. Yaumus Sa'ah kita bilangnya apa? Bahasa kita hari kiamat, terjemahannya. Sedangkan Yaumul Qiyamah artinya kalau kita hari kebangkitan. Sebenarnya Yaumul Qiyamah itu ya benar hari kebangkitan. Ya. Tapi kalau hari kiamat, kehancuran itu Yaumus Sa'ah gitu. Nanti kita akan melewati Sirat. Sirat ya, kalau kita lihat Jahanam itu mempunyai 7 pintu dan ditetapkan bagi orang-orang yang ingkar di antara mereka. Jadi dilihat Al-Hijr 15 ayat 44. Lalu surga dan neraka dan sebagainya. Baik ahli Islam yang berbahagia, itu prosesnya ini buku yang ngarang ini kitabnya adalah mu'allifnya atau pengarangnya adalah Dr. Umar Abdul Kafi. Dr. Umar Abdul Kafi. Ya, ini karya dari luar. Baik ahli Islam yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwasanya itu sekarang kita masih proses ya. Lalu sebelum
sampai ke kematian nanti kita harus berwasiat, ya, berwasiat. Lalu sampai apakah sulit berwasiat? Biasanya sulit, ya, karena manusia itu kalau berwasiat dia sudah merasa, sudah mencium aroma kematian, seakan-akan seperti itu. Padahal wasiat itu harus dilakukan. Wasiat itu ya nasihat-nasihat, ataupun mungkin ada yang diberikan ke keluarga dan lain sebagainya, ataupun orang lain, maksud saya. Ya, nasihat itu bisa nasihat berwasiat kepada keluarga yang tinggalkan, bertakwa pada Allah, ya kan? Seperti Nabi Yakub kan berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah? Jikalau aku telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu wasiat. Yang sampai kita tinggalkan anak-anak kita, nanti dia nyembahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kayak perkara yang biasa saja, tapi nggak luar biasa sebenarnya. Biasa kita sebut, ya, tapi sebenarnya apakah kita betul-betul memahaminya, gitu ya? Atau cuma ya sekedar biasa dengar aja, gitu ya? Tapi nggak betul-betul paham, meresapi dan mengamalkannya, gitu. Baiklah, ibadah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun titik tekan yang ingin saya bahas pada malam yang berbahagia ini adalah subjudulnya adalah sakit yang mengantarkan kepada kematian. Jadi pertanyaan, apakah sakit itu sebab mati? Apakah sakit adalah sebab kematian? Baiklah, ibadah Islam yang berbahagia, kehidupan Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi begini, Allah udah bikin arena, udah bikin aturan bermain, ya. Jadi arena dunia udah ada nih. Kita di lapangan dunia, nanti ada lapangan berikutnya, lapangan alam kubur, ya. Medan atau lapangan. Terus ada medan berikutnya, yaitu padang mahsyar. Ada medan berikutnya kayak main itu ya, kayak apa gitu ya. Ada stek berikutnya, level berikutnya. Nanti Shiratal Mustaqim, ya. Ada yang berikutnya ada surga dan neraka. Jadi cuma Allah kasih undang-undang, ya. Jadi dunia itu aturan mainnya adalah waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada undang-undangnya, yaitu Allah menjadikan mati dan hidup supaya menjadikan siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi kita di arena ini, di medan pertempuran kita ini, kita melawan diri kita sendiri sebenarnya, supaya siapa sih di antara kita yang lebih bagus amalannya. Kan kalau udah waktunya sampai masing-masing gitu ya. Sampai. Jadi waktu Islam yang berbahagia, bisa kita lihat di sini, apakah kematian itu butuh sebab, ya? Ternyata mati itu tidak membutuhkan sebab. Ya, sama sekali sakit itu bukan sebab dari kematian, ya. Jadi tidak ada hubungannya kematian dengan sakit. Kematian adalah siklus akhir dari kehidupan seseorang. Karena Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati. Jadi itu siklus akhir daripada kehidupan seseorang, namanya kematian. Dia nggak ada kaitan sama sakit, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Seorang bijak mengatakan, ya, langsung dimakin, ya. Kita berjalan selangkah demi selangkah sesuai yang Allah tetapkan pada diri kita. Jadi kita berjalan di muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang ditetapkan untuk melangkah, maka dia akan menjalaninya. Dikasih nyawa, dikasih kehidupan, kita akan melewatinya. Namun siapa saja yang kematiannya telah ditentukan di suatu bumi, ya, di suatu tempat, maka dia tidak akan wafat atau mati di bumi yang lain. Artinya selama kita masih ada nyawa, itu masih ada kesempatan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan berjalan, ya, silakan. Ya. Ibarat kalau main bola, kalau pelatihnya masih ngasih kesempatan main, tapi nanti kalau udah tarik keluar, tarik masuk, ya udah masuk. Gitu ya. Yang kita nggak tahu sampai menit itu berapa kita akan bermain di muka bumi ini, arena kehidupan.
Sakit bukan bertanda kematian ya, karena banyak orang yang mati tidak pakai sakit mendadak. Sakit hanyalah pertanda bahwasanya manusia itu lemah ya. Allah Maha kuat ya. Kita lemah dan hina ya. Itulah sakit ya. Sakit bukan tanda kematian. Kematian adalah akhir dari siklus kehidupan. Ya kan tadi ada hidup gitu, proses ya. Kenapa sih orang kadang-kadang sakit terus mati? Kaitannya adalah sakit di sini karena emang dia udah mau ditakdirin meninggal, cuma Allah ampunin dosanya melewati sakit, ya. Sakit itu menghapus dosa bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi sakit adalah pertama fungsinya penghapus dosa, ya. La ba'sa tahurun insyaallah kan namanya begitu. Tidak mengapa karena akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin kalau kita mati mendadak, yang paling bagus adalah orang-orang beriman. Masalahnya kita udah betul-betul beriman apa enggak nih kan? Enggak tahu ya. Masih proses kali ya. Karena mati mendadak itu adalah kesulitan bagi orang-orang kafir ya. Dan itu kenikmatan bagi orang-orang beriman. Kita betul beriman agamanya Islam. Tapi apakah betul-betul yang digariskan di sini ke mati mendadak itu kenikmatan bagi orang-orang beriman? Kita beriman insya Allah kita yakin kita beriman. Cuma imannya selevel apa kita nggak tahu kan. Nah, baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghapus dosa ya. Pertama fungsi dari sakit, pelebur dosa. Jadi nggak ada hubungannya sama mati. Terus kok biasanya habis sakit mati? Kemungkinan karena apa? Iya bisa betul karena umurnya habis. Iya, cuma biasanya kalau kita sakit dulu kita masih bisa istighfar, bisa introspeksi. Nah kalau lagi makan sate meninggal, ya sampai tahu dia baca Bismillah dulu sebelum makan sate. Itu lagi sambil istighfar kan. Ya, itu insya Allah matinya husnul khotimah insya Allah. Yang kedua sakit adalah menyadarkan orang-orang yang besar kepala ataupun sombong ya, akan bahwasanya manusia itu manusia lemah. Jadi dia sadar kembali bahwa ya kita kan kekayaan, kesehatan bukan punya kita ya, cuma titipan ya. Marahnya kita sehat, tiba-tiba ada sakit gara-gara ganti cuaca aja, diganti cuaca gitu. Badan kita turun ya kan. Dulu umur 20-an, 30-an, 40-an jalan-jalan gak masuk angin. Umur 55 baru jalan bentar udah masuk angin. Apalagi kalau udah 60-70 ya, cepat masuk angin gitu. Jadi kita sadar bahwa kita itu lemah ya. Bahkan kekuatan kita di masa muda itu diantara dua kelemahan kan? Ya, dua kelemahan di masa kecil dan masa tua. Ya, jadi kita sadar bahwa sakit itu merupakan atau menyadarkan kita bahwasanya bersikap tawadu ya, untuk rendah hati lah gitu ya. Yang berikutnya adalah kita jadi yakin bahwasanya nikmat sehat itu luar biasa, lebih daripada yang lainnya. Setiap kita pasti ngalamin sakit ya. Enak gak sakit? Gak enak ya. Mau kantongnya tebal, isinya juga tebal. Kantongnya tebal, tapi sakit enak gak? Ya jalan-jalan juga gak enak. Enak keluarga kita. Ya jalannya kemana? Ke sana jalan-jalan ke Turki seandainya, Kopakodia gitu, seandainya, atau kemana gitu. Terus anak-anak senang, istri senang, kita lagi sakit, enak gak? Gak enak. Kok gak senang sih ya? Ya lagi sakit mana enak sih jalan-jalan. Tapi kalau lagi sehat, jalan-jalan ke puncak doang juga udah girang ya kan, senang kan? Ya dengan hirup udara segar, ya kan? Walaupun cuma ke puncak, situ lagi ya. Tapi kalau sehat, semuanya enak. Ya makan enak, apa enak gitu ya. Berarti sehat itu nomor satu ya. Ada guru saya dulu yang di Bangil lagi berobat di Bogor di Kota Bunga. Yang lama dia meninggal. Dia bilang saat sebelum sakit begini. Saya masih umur berapa lagi ya? 21. Beliau udah 60 kali saya. Saya lagi nganterin. Ini sehat ini paling mahal.
daripada semuanya. Saya lagi mikir, saat itu belum nyampe mikir, sehat lebih mahal dari segala-galanya. Tapi sehat kalau bokeh emang enak gitu. Pikiran saya saat itu masih umur 21, 20 atau 21 gitu. Ya, ternyata emang sehat itu enak, ya. Kan kita makin tua berkurang kesehatannya, ya. Berkurang. Ternyata sehat itu enak, ya luar biasa. Ya mungkin kalau umur 15, 16, 21, 25 belum terlalu berasa ya 30 ya. Jadi kalau udah 40 ke atas ya baru berasa dikit-dikit. Ya kalau udah 60 dia lebih berasa lagi kan. Baik, yang berikutnya adalah sakit sarana mendapatkan pahala bagi pengunjungnya. Kalau manfaatnya bukan hanya yang sakit doang, yang berkunjung juga dapat pahala. Bahkan bisa bilang gini, yang berkunjung, tolong doain saya lagi begini nih, kamu kan lagi sakit. Kan kalau sakit Allah sayang kita kan tandanya. Justru kalau nggak pernah sakit, kita bingung Allah sayang sama kita kan. Tanda-tanda Allah sayang adalah kita dikasih sakit.